Palsu mau menentukan asli palsu itu di transkrip nilai. Iya. Dari Projo sendiri, wakil ketua atau dia sudah akui bahwa alasan Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya karena memang ijazahnya palsu. Itu pengakuan di Kompas. IP-nya di bawah 2,0. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Masih dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, saya seperti biasa, Fredin dulu, bersama tamu-tamu saya, yang saya selalu sapa My Leader. Tamu-tamu yang hadir di Leader mereka adalah tokoh-tokoh yang saya anggap pemimpin. Mereka mampu mengarahkan lingkungannya, atau paling tidak, mampu memimpin dirinya sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang tokoh yang lagi viral, seorang profesor. Sebut saja Profesor Insinyur Yusuf Leonard Henuk, Rural, PhD. Ini luar biasa nih. Selamat datang Prof. Henuk. Oke, terima kasih sudah undang saya sore ini. Terkait isu yang lagi viral, soal asli palsu, soal ijazahnya mantan Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Profesor Dr. Leonard Henuk atau Profesor Insinyur Leonard Henuk, PhD. Keren ini, tamatan dari luar negeri. Mungkin satu-satunya di Indonesia ini profesor yang punya teori sendiri, kebenaran harus ditunjukkan itu. Ada teorinya Pontuak, itu bukan padi ya, yang menunjukkan bahwa menyoroti ijazah Presiden Jokowi. Kok Anda bisa jauh sampai ke sana, lompat dari perjalanan, apa hanya mencari kebenaran atau ada misi politik gitu? Ya, oke, saya mau cerita dulu ya, bahwa sebelum saya masuk ke sana kan saya ikuti perkembangan. Misalnya Rismon Sianipar, dia orang-orang yang Rismon Sianipar, Roy dengan ini Dr. Tifa. Mereka kan alumni UGM kan. Mereka lagi ini utak-atik ijazah, skripsi dan ijazah Jokowi di sana. Ya, sabar dulu. Tadi saya bilang asli, palsu, asli, ya itu dua aja kan? Iya. Ini jadi, asli atau palsu? Di sana kan kalau nggak asli ya palsu. Kalau nggak palsu ya asli. Ya. Itu kan. Nah, jadi dari dua kubu ini, kubu Rismon dan kawan-kawan mengaku palsu. Mereka kan doktor. Dokter ini apa? Dokter Rismon alumni Roy alumni dokter. Alumni UGM juga kan. Ini telematika lah. Ya. Kemudian ini apa? Dokter Tifa juga. Pokoknya mereka itu orang internal yang menurut mereka palsu, ya kan? Ya. Nah, sedangkan kubu yang kita harus bicara bahwa kubu-kubu Jokowi yang sudah terkenal dengan sebutan Ternak Mulyono, karena nama lain daripada Jokowi ada Mulyono, mereka selalu pertahankan asli, ya kan? Nah, asli mereka hanya berkutat antara skripsi dan ijazah, kan? Makanya saya pikir ini mereka tidak tahu keadaan, Pak, tidak tahu masalah pokoknya, yaitu mereka tidak ada satupun atau mereka berbicara tentang transkrip nilai S1. Tar dulu, sebelum masuk ke transkrip nilai. Karena tadi Anda sebut soal Ternak Mulyono. Apakah Anda seorang profesor peternakan? Jadi Anda melihat ini peternakan? Saya mungkin agak pasrah juga karena kebetulan kan saya orang peternak. Jadi Anda kaget ini, jadi ada peternakan iya, apa jadi di sini? karena ada Ternak Mulyono ya, mungkinlah saya harus jujur juga bahwa saya kan orang peternak, kan saya harus masuk ke kumpulan ternak ini supaya saya mau lihat pikiran mereka. Ternyata mereka kan selalu betul, mereka mendukung, tapi akhir-akhir ini ada juga ceplos bahwa mereka juga ikut bawa palsu. Jadi di antara kubu mereka, misalnya dari Projo sendiri, wakil ketua atau dia sudah akui bahwa alasan Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya karena memang ijazahnya palsu. Itu pengakuan di Kompas.
Berarti benar lah. Tapi di grup lain mereka bilang harus asli, harus asli. Ya, bagaimana hanya antara skripsi dan ini, tesis dan ijazah kemudian asli palsu itu kan? Yeah. Makanya saya pikir mereka tidak tahu masalahnya. Padahal mau menentukan asli palsu itu di transkrip nilai. Iya, oke. Jadi karya Anda dari seorang profesor, mungkin satu-satunya profesor di Indonesia yang menyoroti ini, lalu Anda ikut menggugat. Iya. Dan Anda menggugat siapanya? Saya hanya mau tunjukkan. Sandi, saya dengar bukan, Sandi. Saya melapor Sandi karena dia ini apa? Lapor ke? Dia upload tanggal 1 April 2025 bahwa ini ijazah asli Jokowi. Ya. Kemudian tanggal 2 April dia bilang ijazah asli Jokowi ada di lemari Jokowi. Kemudian akhir-akhir ini ternyata ini pengacara ini Jokowi sudah kayaknya mengaku bahwa asli yang disebarkan oleh Sandi kemungkinan asli. Makanya mereka bilang mereka tidak izinkan dia untuk sebar. Berarti ya laporan saya benar. Ya. Karena laporan saya adalah kalau dia sebar tanpa izin, berarti dia langgar pasal 32 Undang-Undang ITE. Apalagi kan saya juga barusan kalau dikasih Jokowi untuk disebarin, berarti ini dia benar kan? benar. Karena dia dapat izin. Ya. Sekarang kan dia tidak Belum ada pembuktian. belum kan? pembuktian, baru dia kan baru omong-omong. omong-omong kan. Kemudian Pembuktian di pengadilan nanti. Di pengadilan. Tapi dia sudah mengaku itu. Kemudian kaget-kaget barusan di pemberitaan bahwa pengacaranya bilang Jokowi tidak pernah sebar ijazah kan. Kemudian mereka sudah klarifikasi ulang bahwa ini terkesan itu yang disebar asli. Makanya mereka bilang mereka tidak izinkan dia untuk sebar. Ya makanya saya sudah bilang bahwa pasal 32 Undang ITE benar. Kemudian ada pasal yang 65 ayat 2 Undang-Undang Data Pribadi. Salah Pak. Jadi itu yang saya lapor di Bareskrim. Jadi ini berarti peternakannya salah nih. Ya, makanya tapi kalau ada kaitannya ternak Mulyono benar juga Pak. Karena saya orang peternakan lah. Saya melihat dari ternak Mulyono. Dari ternak Mulyono. Jadi merusak ini karena ternak Mulyono kalau mau cerita tidak punya otak Pak. Mereka selalu bela tidak punya otak. Selalu kalau ini kan maki-maki. Padahal kalau misalnya data diberitakan oleh Rismon misalnya. Itu menurut orang yang punya logik otak bagus benar. Contoh misalnya selama ini kan kita mulai dari skripsi aja di situ yang tanda tangan hanya 1 orang, ya kan? Harus apply dekan tidak sahkan kan? Nah, itu bisa dianggap tidak ini. Nah kalau skrip tidak benar berarti jangan harap ijazahnya benar lah, tidak ada ijazah lah. Betul. Nah sekarang Anda tiba-tiba muncul melaporkan ke Bareskrim si Sandi dari PSI itu. Kader PSI. Dia diduga menyebarkan data pribadi orang, Jokowi. apalagi presiden. Nah, ada kemungkinan karena ini di lemari Jokowi. Mungkin Jokowi yang kasih atau dia diam-diam ambil. Tapi kok bisa di rumah presiden kan? Nggak mungkin. Saya tidak tahu makanya. Dari hasil yang ditemukan di riset, dianalisis oleh kawan-kawan kan yang ditunjukkan oleh Sandi itu palsu. Ya, kalau itu yang ditunjukkan, mereka buktikan itu palsu, ya kan? Ya mungkin yang punya Jokowi yang ada di dalam itu asli. Ya. Itu dia. Saya tidak tahu sekarang pembuktiannya. Ya, kan? Pembuktian itu kan. Tapi yang Anda juga soroti adalah transkrip nilai. Iya. Ini saya dapat ijazah Anda ini. Ini ijazah Anda ya? Ya, ijazah saya. Ijazah dari Universitas Nusa Cendana. Yusuf Leonard Henduk punya nomor registrasi, lahir di Kupang. Tamatnya tanggal 24 Februari. Lahir 24 Februari 62 dan di situ sarjana peternakan. 7 Juli. Bidang ilmunya pertanian. 9 Juli, Pak. Ya. Ini 9 Juli tahun 1984. Ijazahmu. Ijazah. Jokowi itu tamat 85 ini kayaknya pokoknya tahun 85 lah. sarjananya. Tahun 85. Saya duluan dia. Jadi
walaupun di sini bidangnya studinya peternakan, tapi di Fakultas Pertanian, kan begitu? Dulu Fakultas Peternakan. Peternakan, ini pertanian. Oh, ilmunya bidang ilmu pertanian. Masuk dalam bidang ilmu pertanian ya. Nah, kayak Jokowi punya itu kan di Fakultas Peternakan. Pertanian, kehutanan. Kehutanan. Tapi dia mengaku jurusan teknologi kayu tidak ada di sana, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di era-era itu kalau ada tuh baru. Itu pasti dikejar semua orang. Kan namanya teknologi kayu. Iyalah. Oke. Kita tidak persoalan, tapi Anda mempersoalkan soal transkrip nilai. Kenapa Anda soroti orang lain menyoroti huruf, ijazah, foto, macam-macam. Tapi Anda memilih transkrip nilai. Kenapa? Iya, karena begini, saya kan ini awalnya kan saya yakin Jokowi jujur, yaitu tanggal 29 Juni 2013 dia akui sendiri bahwa IP-nya di bawah. Di mana dia akui itu? Dia akui di seminar di UII. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Itu tanggal 28 Juni. Oh, yang ada Prof. Safei Ma'arif almarhum dengan ini Mahfud MD. Mahfud MD. Nah, jadi mereka ini seminar 28 Juni 2013 dimuat di Tempo 29 Juni 2013. Jadi saya dari dulu saya sudah tahu bahwa tidak mungkin kalau dia sudah mengaku dia jujur ini kan. Jokowi Anda tahu bilang dia jujur. Saya tahu dia jujur karena dia menyampaikan secara terbuka. Iya, karena di forum ilmiah. Forum ilmiah di kampus. Kalau bicara di forum seminar-seminar di luar beda. Jadi dia jujur. Dia jujur di kampus. Dia jujur. Kan begini, Bung Karno pidato soal Pancasila di kampus UGM itu kan tujuannya supaya kampus itu menelurkan grand teori tentang Pancasila. Iyalah. Pesannya sebenarnya itu karena kenapa dia bicara di kampus, ya kan? Sehingga Pancasila harus menjadi grand teori kan begitu. Iya. Tapi sampai hari ini kan kampus belum bisa mewujudkan itu. Nah, jadi presiden bicara di mana pasti ada punya misi. Jadi misi yang Presiden Jokowi waktu itu bicara atau Jokowi belum presiden ya. Sudah dia kayak gubernur ya. Wali kota. Masih wali kota ya. 2003. Waktu dia mungkin belum cita-cita jadi presiden, tapi dia masih wali kota. Dia berbicara. 2013 kan dia baru mau maju. Masih gubernur. Wali kota, masih wali kota Solo. Oh, baru berjuang mau jadi gubernur DKI Jakarta. Ya kan? Ya. Pemilihan 2014 dia jadi kan? Berarti di bawah 2013 itu. Iya, maksudnya 2013 itu berarti dia gubernur DKI Jakarta. Nah, pada waktu itu bicara di forum ilmiah bahwa apa? IP-nya di bawah 2,0. IPK-nya. Jadi kalau menurut saya dia jujur, tapi kejujuran itu yang membuat dia tidak tahu apa arti IPK itu, implikasi dan apa yang dia bicara itu kan. Padahal kan dia IPK itu apa? Indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi kumulatif. Jadi Jokowi merendah, mungkin dia pikir kayak model Imul Padi kan. Tapi merendah yang membunuh diri sendiri, Pak. Dia tidak tahu makna IP itu. Dia tidak tahu. Nah sekarang saya mulai buka makna IP, baru banyak orang telepon. Jadi Anda mau mempertaruhkan ilmu padi dan ilmu pontuak. Ya, jadi itulah. Dia kan Jokowi kan merendahkan. Merendah IP. Tapi salah. Salah. Jujur tapi salah. Salah. Kalau saya tetap berdiri karena saya tetap benar. Ya. Itulah. Jadi dia tidak tahu bahwa makna makin rendah IP itu apa. Padahal kan makin rendah IP kan justru itu ketahuan orang bodoh, Pak. Karena dulu waktu kami kan, itu waktu angkatan kami 80, itu sama dengan dia juga, sudah ada aturan yang diikuti oleh semua perguruan tinggi negeri, bahwa ada aturan IP 2,5 ke atas, dia itu di semester 4 ya. Itu sudah penentuan IP. Yeah. Kalau dia 2,5 ke atas, berarti dia berhak, nanti dia ajukan ajukan proposal penelitian. Kalau memang jumlahnya sudah 120 sesuai persyaratan, dia bisa langsung penelitian. Per semester ya. Per semester. Sedangkan kalau dia di bawah 2,5 sampai 2, berarti dia namanya jalur makalah. Dia hanya buat laporan tanpa penelitian kan? Bisa dapat sarjana. Iya, bisa lah. Karena nanti mereka bilang. Kemudian waktu dia sudah di bawah 2,0, itu namanya jalur kuliah.
jalur kuliah sudah pasti tidak akan, itu istilahnya dia hanya duduk dulu sampai habis waktu aja, tapi mereka tidak akui. Itu namanya DO. Tapi bisa kuliah ulang. Ya ambil bisa lah, mata tapi mungkin kalau dia mau kuliah ulang dia butuh waktu. Karena kuliah ulang itu dia hanya ajukan nilai-nilai yang misalnya C semua kan. Nah ini kalau dia di bawah 2,0 berarti D lebih banyak. Ya, pada waktu itu ada sistem DO masih berlaku ya? enggak, dia ada tapi Di kan waktu itu. waktu itu ada. Jadi ada orang yang karena dia sudah tahu, karena aturan sudah ada begitu, dia undur sendiri, Pak. Oh, mundur sendiri. Karena kakao sudah tidak pernah misalnya Dulu strict kan itu. enggak, tapi Di kampus-kampus dia kan baru diberlakukan, jadi diberlakukan betul. Ah, Kan waktu itu, waktu tahun 80 baru diberlakukan pertama. Kami angkatan pertama, Pak. Karena setelah itu, sebelum itu kan istilahnya tingkat, Pak. Jadi tingkat 1 diambil semua mata kuliah kan, ya. tingkat 2 diambil semua. Nah ini kalau sudah IP, kau tingkat 1, kalau IP kau rendah, nanti di semester 2 kau ambil sedikit. Misalnya kalau dia IP-nya ini apa, persyaratan ambil IP kan sudah ada Ada dibatasi. strateginya supaya bisa pada akhirnya bisa selesai semua. Jadi kalau misalnya di IP 2,5 berarti dia bisa ambil ke atas. Sedangkan kalau kau IP di bawah, kau berkutat aja di bawah. Kapan kau selesai di bawah dulu? Itu biasa berapa tahun DO itu Enggak, kalau di sekarang di Undana dulu. Enggak tahu, tapi ini sekarang kan ada sampai semester 14, Pak. Ada yang sampai semester 14. Enggak, waktu itu kan kami tidak tahu. ada Tapi teman yang DO juga. ada teman yang DO. Ya sekarang ada DO akhirnya dia keluar sendiri karena dia tinggal dia begini, dia malu sendiri karena yang dia kuliah nanti ke bawah itu anak-anak murid yang masih baru yang dia hadiri kan. Sedangkan teman-teman angkatan dia kan sudah di atas semua. Dia minder sendirilah, ya kan? Akhirnya dia berhenti, Pak. Pengalaman ada berhenti. Ya. Jadi berarti ada indeks IP-nya nggak sampai persyaratan untuk makalah atau bikin deskripsi sehingga dia harus akhirnya DO. Nah, jadi tapi apakah Jokowi ngomong begitu itu jangan sampai dia hanya berseloroh atau main-main gitu. Tidak mungkin karena sampai sekarang kan tidak ada klarifikasi dari dia soal itu kan. Misalnya hari ini aja saya punya yang sudah viral, tidak ada dia cerita. Malah dia singgung-singgung Pak Ibu Mega. Padahal Ibu Mega kan tidak singgung dia, hanya bilang kalau ada tunjukkan kan begitu. Iya. Kan salah di mana coba? Tidak ada kan? Iya. Tidak salah kan? Kan saya sudah bilang juga misalnya dulu kan Barack Obama tuh orang ragukan tentang dia lahir di mana kan? Iya. Dan jangan dia tunjukkan ini dia lahir. Nah, Kepala dia presiden. Ya. Nah sekarang begini, saya tunggu aja dari yang saya sudah viral itu, apa dia bisa klarifikasi ini IPK saya bilang. Kalau dia klarifikasi saya senang lah. Saya senang bahwa memang ada klarifikasi. Tapi kalau dia diam berarti benar, Pak. Kalau semakin tidak ada klarifikasi berarti apa yang saya bicara benar semua. Bahwa IP rendah tidak mungkin tulis skripsi. Tapi Dan tidak ini sekarang kan diduga-duga. Sekarang kan teknologi kan bisa dibuat kalau misalnya kalau benar ini rekayasa ijazah dan temuan dari Rismond dan kawan-kawan yang diduga itu misalnya benar, berarti teknologi ini kan mendukung, tapi mereka juga secara apa namanya teknologi itu juga bisa membuktikan bahwa ini bisa dibuat tahun berapa. Nah, kalau transkrip nilai bisa nggak itu direkayasa? Karena nilai ini kan bisa direkayasa, Tidak bisa, Pak. Karena tiap semester kita kan ini waktu awal kan kita di kuliah kita ajukan ini transkrip mata kuliah yang kita ambil. Mata kuliah itu kan tercatat di dosen yang kita ikuti. Kita program mana kan ada. Nah, di akhir ini perkuliahan kita kan ke jurusan, kita punya ini mata kuliah yang diambil, kemudian jurusan baca. Ini misalnya anatomi 4 atau bahasa Inggris. Jadi kita kan itu dibacakan karena terakor di sana, Pak. Kemudian kita sudah sudah catat habis semua. Misalnya kita kalau IP 2,5 berarti otomatis semester berikut yang ada keluar di semester atas itu ambil semua. Kemudian dia bisa ambil sampai di atas. Di semester atas karena IP dia memungkinkan. Nah, kalau IP di bawah berarti semester yang berjalan nanti dia tidak bisa ambil semua, Pak. Berarti dia ada utang kan?
Ya. Kau harus tutupi dulu di bawah Iya. supaya baru Bisa bertumpuk-tumpuk, ber- jadi akhirnya malas. Malas, ya sudah malas lah. Makanya mundur ini aja. pengalaman Pak ya. Kalau Pak Jokowi kan selalu digambar-gambarkan dia mapala kan, Ya. ikut mapala. Nah pengalaman Pak, kalau mahasiswa yang aktif di luar mapala, menwa atau sibuk sekali, pasti dia tidak lulus Pak. Karena begini, kami ada kuliah setengah mati di kelas, kemudian absen ketat, dia jalan-jalan. Kan dia jalan-jalan tidak ada dapat izin dari dosen yang kasih mata kuliah kan. Nah, ada persyaratan misalnya kalau 80% baru bisa masuk ujian tuh. Nah, kau kehadiran tidak sampai 80%, kau bisa ke ujian. Kan tidak mungkin kan? Nah, kalau kau tidak ujian berarti otomatis sudah nol kan? Sudah nol di mata kuliah itu. Ya tidak bisa lah. Dan namanya di kampus soal nilai itu tidak ada Kompromi, tidak ada Pak. kompromi soal Karena ini akademik berbeda dengan dosen punya otonomi, Pak. otoritas. Makanya ada dulu kan istilah dosen killer, Pak. Iya. Dosen killer Nggak ada itu, urusan. dia tidak ada urusan bilang kau menwa tidak ada kaitan. Juara nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Kau masuk kuliah saya, kau ikut semua, kau A saya kasih A, A. B kasih B, C kasih C, D ya D lah. Itulah. Sudah ada kriteria. Sudah kriteria. Jadi misalnya begini. Dan dulu killer itu dosen-dosen ya tahun Dulu 80-an. killer Pak. Jadi dulu misalnya begini. Mereka sudah kriteria umum. Kehadiran 80% misalnya begitu kan. Baru artinya sudah ada nilai kan. Ya. Nah kalau kehadiran aja di bawah 80%. Sebagai profesor, Anda kan belajar perjuangan pelajar Anda sampai menjadi profesor kan luar biasa. Pernyataan Jokowi pada waktu itu bahwa nilainya dia tidak di bawah itu 2,0. di bawah 2,0 apa di 2,0. bawah 2,0. Apa di logika di kepala Anda waktu itu dengar? Pikiran saya karena dulu dia lagi pejabat kan. Jadi biasa kalau pejabat bicara kan orang selalu percaya kan. Jadi dari dulu saya sudah kalau dia sudah ngaku jujur begini nih celaka dia kan. Nah akhirnya dulu kan waktu dia penjarakan ini Bambang Tri dan Gus Nur, itu kan bikin orang takut kan. Jadi saya juga tidak mau, saya pikir sudahlah, saya punya. Padahal Anda udah curiga. Saya sudah curiga, tapi saya punya keyakinan kayak yang ada di Amsal bilang semua ada waktunya kan. Semua adanya waktunya. Ada waktunya. Jadi ada waktu kau berbicara benar. Ada waktu saatnya orang buktikan kau bohong kan sudah tua sudah itu. Apa yang kau tanam nanti kau tuai. Jadi kita yang ini kan tabur tua itu. Jadi sekarang yang dia tabur dulu kebohongan dulu, sekarang sudah tuai dia kan. Sekarang coba banyak orang sudah. Tapi dia pakai pengacara yang iya. Tapi begini. Awal kan diam. Tapi alasan dia diam ada batasnya. Dia sudah merasa terhina, double terhina dengan apalagi sebagai mantan presiden, sehingga dia harus melaporkan. Semua. Tapi kalau menurut saya kelas pengacara yang dia pakai itu kelas di bawah Pak, standar di bawah karena begini, orang di saat dia masih itu coba kalau misalnya ada Hotman Paris misalnya kan, atau ada Otto Hasibuan, tapi Hasibuan kan tidak terlalu ini, jadi dia kasih anaknya yang masih istilahnya kalau kami yang pengacara itu masih magang Pak, masih magang, jadi, kelas magang. Karena saya sekarang Pak, saya jujur, saya baru lulus ini pendidikan PKPA, ini advokato. Jadi sekarang saya masih. Ada profesor kok ambil hukum? Iya, karena saya punya pengalaman hukum. Karena perjalanan perkara banyak sekali lawan rektor. Jadi saya sekarang bangga. Belajar hukum ya. Saya bangga bahwa saya lawan rektor di Undana 3. Frans Umbudata, kemudian datang itu kemudian menang semua. Pokoknya bisa lah. Jadi sekarang saatnya saya mau lawan rektor USU. Jadi saya punya karier bahwa saya bisa lawan Pak untuk. Jadi belajar hukum dulu. Untuk subsisten, kebutuhan pribadi toh. Itu dia. Nah dari itu jadi dia menggunakan pengacara dan Jokowi datang sendiri bawa ijazahnya ke Bareskrim dan juga bukan ke Polda Metro, ijazahnya ke Polda Metro, tapi juga ke Bareskrim. Bareskrim itu apa? Polda Metro. Polda Metro ya. Yang informasi awal kan kita dengar bahwa dia bawa ijazah asli, ditanya kan ada di Polda Metro. Kemarin katanya dia datang ambil. Ternyata fotokopi katanya. Saya mau bilang bahwa Jokowi sudah salah waktu dia ke Polda Metro. Bayangkan. Saya yang pertama bilang itu palsu Pak. Karena bayangkan ijazahnya yang begini bagus, dia taruh di kertas kuning Pak. Yang ini bagus begini, dia taruh di kertas kuning Pak. Harusnya kan ada file tertentu,
Atau ini kan lihat saya punya aja laminatnya kan. Iya. Nah dia lipat-lipat begini. Palsu kan. Masa barang berharga untuk pribadi? Nah, mungkin fotokopi. Iya, tapi dia bahkan saya tahu palsu karena dia mengaku di sana asli tapi dia lipat-lipat kan. Kan Jokowi punya strategi. Itu Dia mau ke kanan dia ke kiri. Sudahlah itu biasa sen kiri sen kanan biasalah dia. Sen kiri belok kanan. Sudahlah. Nah, itu jadi itu kan sah-sah saja kan. Tapi kan bagi saya itu sudah tidak masuk akal. Kau bilang kau punya asli. Kenapa tidak masuk akal? Karena kau bilang kau punya asli, kau pegang taruh di map kuning baru lipat-lipat. Berharga begitu Pak. Saya punya lihat asli saya laminatin Pak. Tidak bisa dilipat Pak. Nanti kan apa yang selalu Anda ajarkan di mahasiswa dulu soal masalah kebenaran? Aduh, kalau saya selalu makanya saya selalu ini saya mengajar. Di sini, saya tuntut ini kebenaran bahwa contoh misalnya saya pernah mengajar mahasiswa bahasa Inggris Pak, ya kan? Jadi di Fapet dulu Fapet dulu di Undana toh. Jadi di pertanian Undana waktu dulu saya mengajar bahasa Inggris Pak. Jadi saya punya aturan asal kau berdiri ke depan, kau bicara bahasa Inggris A. Jadi saya pernah kasih nilai semua A Pak. Saya dipanggil rektor. Kenapa kau kasih A? Saya sudah buat aturan Pak. Kalau kau bahasa Inggris, kau bisa berdiri di depan bicara bahasa Inggris A. Karena selama ini kan mahasiswa diajarkan terlalu namanya ini grammar approach Pak. Terlalu bicara grammar kan. Akhirnya mahasiswa tidak tahu bicara. Padahal yang penting kan ini komunikatif approach. Salah pun bicara lah. Jadi itu pengalaman saya. Jadi yang saya ajar mereka adalah jujur. Kalau kau di depan berbilang itu Anda akan melihat kejujuran dia di depan kelas. Di depan kelas. Itu yang saya nilai Pak. Jadi itu yang Anda mau terapkan, mau melihat bagaimana kejujuran Jokowi. Makanya saya bilang kapan dia menjadi. Saya kan sudah waktu saya wawancara dengan Pak Indra Piliang di Medelog, dia tanya, kau tidak takut? Saya tidak takut. Walaupun sekarang kalau kita di sini juga, kalau Prabowo Pak Jokowi lapor saya tanya dia, oke, saya bilang kau DO benar kan, tapi kau harus buktikan di saya transkrip nilaimu di mana, supaya saya bisa tahu bahwa pengakuan kau tanggal 29 Juni 2013 itu di bawah 1, benar nggak? Kalau tidak benar ya salah lah, saya anggap kau tidak jujur lah. Jadi kalau dia nggak mau, ini kan privasi saya. Tidak bisa Kak, dia kan sudah pernah wali kota, kemudian dia sudah pernah gubernur. Data dia kan sudah ada di KPU dari sudah begitu. Cuma yang anehnya gara-gara ada gugatan ijazah SD sampai SMA hilang di sana, kosong Pak, hilang di KPU, tidak tahu kemana. Ini semua kan masih belum dibuktikan di pengadilan. Kan ini orang masih ngomong di media. Ada bilang ada yang bilang nggak ada. Jadi kita masih tunggu di pengadilan. Tapi sebagai profesor, yang bukan profesor yang honoris, tapi Anda kan profesor perjuangan. Dia angka kredit. Original lah, asli. Original. Sehingga Anda bisa bangga. Dengan mempertahankan teorinya bahwa teori saya ilmu pohon tua, artinya tegak lurus kebenaran itu. Kalau saya benar, tegak lurus, tidak ada bukan ilmu padi, ya kan? Nah, saya mau tanya, Anda nggak khawatir, misalnya ini kan perjalananmu masih panjang, tak tahu nanti ada utusan mungkin tidak langsung dari Jokowi, tapi kan dia punya anak juga di Wapres. Udah Pak Yusuf, nanti di sini aja gitu, Anda kan profesor, tapi sudahlah kasus ini biarlah itu orang lain lah yang urus, Anda nggak usah, kan gampang. Enggak, kalau misalnya kerja jabatan kan tidak lama Pak, ya kan? Kemudian mungkin karena mereka saya umpan saya ke situ, kemudian tidak lama saya ditendang juga kan? Guna bisa tetap bertahan pada begini. Kalau benar-benarlah, kan bagaimanapun kalau kebenaran saya tegakkan, pasti orang akan bilang, bagus kebenaran. Tapi kalau saya korbankan hanya untuk jabatan, saya tidak mau Pak. Tapi ada pernah ngalah karena berjuang sampai MA, perkara sampai ke MA, tapi begitu profesornya turun, Anda juga ngalah juga. Iya itu, tapi karena untuk kebaikan semua. Karena Dikti juga minta begitu, rektor juga minta begitu. Itu bukan jabatan. Itu karena penghargaan saya untuk gelar. Punya gelar kan tujuannya itu tercapai. Tercapai, sudah cabut. Selesai. Soal transkrip nilai ini, Anda tuntut apa? Saya hanya mau buktikan
Yang dia bicara dulu tanggal 28 Juni 2013 di UII dan telah dipublikasi di Tempo 29 Juni 2013, IP-nya di bawah 2,0. Saya mau buktikan apa dia bicara itu benar nggak. Kalau dia memang bicara itu benar, berarti tidak perlu adanya ini data forensik tentang ijazah, gugur semua. Karena dia otomatis sudah gugur. Dia DO. Dia DO. Jadi kalau dia DO ya tidak mungkin yang mereka ini tinggal cek yang lain misalnya saja. begini, Bareskrim tidak perlu bilang ijazahnya asli Pak, tidak perlu lagi karena dia sudah mengaku tuh. Makanya saya punya cita-cita Pak. Wawancara ini saya sudah dari kemarin juga. Saya punya cita-cita kalau misalnya satu saat ini Bareskrim atau Kementerian atau UGM di akhir dari semua menyatakan ijazahnya asli, saya akan gugat Pak. Saya mau buktikan bahwa itu dasar mereka apa. Di pengadilan saya bisa. Bahwa saya punya ini gugatan adalah berdasarkan pengakuan dia. Itu kan saya punya hak lah. Saya mau gugat mereka bagaimana dengan ini apa. Transkrip nilai. Kita buktikan berapa dia. Apa sesuai yang Jokowi ini akui atau beda? Kalau beda ya semua gugur lah. Kalau semua kan ini pertama, Anda gugat soal transkrip nilai, itu gak ada dampak hukumnya kepada Anda yang melaporkan pencemaran nama baik. Tidak ada pencemaran nama baik karena saya sudah pertahankan misalnya di wawancara umum kan terbuka. Iya. Nah sampai sekarang kan saya sudah 2 hari misalnya yang saya punya di Madilog yang kan biasanya kan bukan langsung tapi nanti 1 minggu, 1 bulan bahkan setengah tahun baru mereka keluarkan. Nah, kalau saya sudah bilang juga kalau mereka keluarkan lapor saya kan ada saatnya kami di pengadilan kami dua bertemu Pak. Nah, di situ kan Jokowi maju ke depan. Ini ijazah. Kan gini, Bambang Tri pengalaman 2 tahun lalu dia gugat soal undercover itu Jokowi dan dia akhirnya dia cabut yang itu. Tiba-tiba 2 tahun penjara. Bukan. Dia cabut ya gugatan itu, tapi dia kan akhirnya dilanjutkan pencemaran nama baik. Iya, tapi gugatannya tidak lanjut. Iya. Dia kan ini gugat tentang ijazah palsu, tapi tidak lanjut, jadi batal. Batal malah dilanjutkan ke pencemaran nama baik. Undang-undang ITE. Iya, undang-undang ITE. Nah, dulu kan memang dia ini karena ini Jokowi kan presiden tuh, jadi dia bisa atur bukti, dia bisa atur kok. Nah, sekarang kan kalau kita mau bilang, saya mau jujur bahwa ternyata ini apa yang dibilang oleh Bambang Tri itu mungkin selama di penjara kan dia lebih dekat ke Tuhan, jadi Tuhan kabulkan Pak. Jadi akhirnya ini hukum tabur tuai sekarang menimpa Jokowi kan. Apa yang dia bicara dulu yang dianggap benar sekarang. Tapi Anda lihat sebagai profesor, Anda kan bisa melihat semua orang. Melihat Presiden Jokowi, mantan presiden kita itu kan dia punya perjalanan panjang sekali dari wali kota, gubernur. Anda melihat sosok dia hari ini dengan melaporkan kepada semua orang yang mengecek ijazahnya itu Anda melihat seperti apa? Begini, saya selalu bilang, misalnya saya bukan ini tapi ada desakan dari misalnya Ibu Mega kan, bisa contoh kan, dia bilang sudah jangan berlanjut kalau ada aslinya tunjukkan aja kan. Dan partai-partai juga ada beberapa yang PKB dan Golkar sudah sampai. Jadi yang awalnya kan dari ini Ketua Dewan Guru Besar UGM Profesor Baikuni bilang utamakan kejujuran, tunjuk ini ijazahku, mana ijazahmu? Nah, berarti kalau dengan Siron itu dia hanya bilang ini ijazah saya. Kalau misalnya asli atau palsu pun ini ijazah saya dan silakan kamu ini selidiki misalnya kan, atau supaya asli atau tidak asli ini yang saya dapat. Dari kacamata seorang profesor peternakan, melihat dampak dari kasus ini seperti apa? Dari prokon ini misalnya terhadap Jokowi sendiri. Ini kan dia menurunkan kredibilitas dia Pak. Karena sekarang dia sudah sampai di luar negeri Pak. Jadi istilahnya di sini mereka bilang fake diploma former presiden sudah mendunia Pak. Udah mendunia. Sudah mendunia. Fake diploma of former Indonesian president, the seven former president of Indonesia. Joko Widodo.
Paling terkenal di dunia sama Humble itu. Orang selalu bilang dia, tapi karena gara-gara dia tidak jujur, akhirnya dia berkembang. Misalnya saya yang akhirnya saya terima kasih bisa datang bicara ini kan. Jadi saya berterima kasih gara-gara saya buka ini IPK. Banyak orang berarti ternyata selama ini orang berkutik di hanya skripsi dengan itu tidak terlalu penting, Pak. Karena yang menentukan itu adalah di hasil, Pak. Oke. Tapi sekarang misalnya tiba-tiba Jokowi bawa semua transkrip, nilai, skripsi, semua sampai ijazahnya semua dan diselidiki di pengadilan dan itu asli. Itu gimana? Saya kan sudah bilang di wawancara, saya kan profesor, Pak. Iya. Kami profesor ini salah biasa, asal jangan bohong. Oh. Kalau politisi kan dia tidak boleh salah, walaupun dia berbohong kan, itu politisi. Makanya kalau saya sudah bilang, kalau memang dia tunjukkan IP-nya di atas 2,3, bukan tidak sesuai dengan pengakuan dia, saya harus minta maaf. Bahwa ternyata saya sudah lihat IP-nya bukan 2,3 seperti di bawah 2,0 seperti yang dia akui pada 29 Juni 2013, tapi sudah berubah. Itulah yang saya minta maaf lah. Biasa. Kan terbuka di depan pengadilan ya. Nah, tapi kenapa menurut Anda melihat Jokowi tidak, kok dia sampai hari ini kok harus nanti di pengadilan ya? Kenapa tidak kayak seperti kan Ibu Mega, semua orang udah bilang, udah tunjukin aja biar cepat selesai gitu. Tapi dia kan tidak mau. Iya, karena dia sebenarnya kalau mau jujur kan dia tidak punya ijazah, Pak. Menurut yang informasi saya sebenarnya ijazah yang dia pegang itu yang sekarang itu adalah milik Hari Mulyono. Anda tahu dari mana? Berita sudah berkembang dalam Hari Mulyono. Hari Mulyono. Buktinya di buku ini alumni UGM. Foto yang sama seperti yang disebar ini Sandi tanggal 1 April. Foto itu kalau orang yang bodoh pun tahu bahwa itu ini palsu karena foto ditempel, yaitu foto di atas tempel. Sedangkan kalau asli foto di atas stempel di atas foto. Nah, kenapa dia palsu? Karena di buku alumni ini UGM Fakultas Kehutanan, di situ kan nama Jokowi, foto Hari Mulyono, kemudian di situ SMA Negeri 6 Yogyakarta alumninya. Itu alumni dari Pak Hari Mulyono karena Jokowinya ngaku SMA Negeri 6 Surakarta Solo, walaupun sekarang itu salah juga karena dia harusnya SMPP Negeri 40. Sama dengan Anda waktu masuk SMPP ya. Tapi kami angkatan MPP tapi beda nomor. Saya punya SMPP 34 Kupang, dia SMPP 40 Solo. Itu bedanya di sana, tapi kami sama-sama SMPP. SMPP. Peralihan itu dari itu. Nah itu. Nah lucunya lagi dia mengaku SMA Negeri Solo padahal dia kami kan tahun 80. Nah itu SMPP itu SMA 6 itu atau SMPP baru ditutup tahun 85, Pak. Nah kau sudah di tahun 80 kan otomatis kau pakai ijazah SMPP lah, ya kan? Kan SMA-nya. Tapi menurut saya kan tidak mungkin Jokowi merubah sendiri. Iya, itu kan kerjasama dengan kepala sekolah semua itu contoh. Ini ijazah yang sekarang berarti ini pekerjaan sistematis. Dia yang orang dengan perencanaan yang matang sampai untuk ke presiden gitu. Ya, kalau itu sudah istilahnya ini kan kerjanya canggih sekali. Canggih. Jadi by design. By design. Jadi makanya guru SMA-nya dulu misalnya mereka selalu bilang contoh mereka bilang dulu bahasa Inggris di SD Jokowi pintar. SD memang sudah ada bahasa Inggris. Tidak ada tuh. Itu contoh bahwa guru-gurunya sudah dicekoki oleh istilahnya Jokowi. Tapi kan ada di UGM kan yang Jokowi dulu itu sudah terbuka bahwa pembimbing skripsinya kan Sumitro. Yang satu Kasmujo. Kasmujo akhirnya mengaku bahwa dia kan baru asisten dosen. Nah, sama juga di ini tanda tangan yang ini. Kan di asisten dosen belum boleh. Belum boleh lah, baru golongan 3 tuh. Itu golongan 3 3A. Baru masuk. Makanya kita dua orang Kupang kan, orang bilang, SK ini
dosen belum tinta belum kering masa bisa jadi. Itu istilah orang Kupang yang keren tuh Pak. Tanda tangan masih basah. Masih basah atau belum kering. Ya. Nah, itulah. Jadi dia sudah kemudian mereka juga tipu Pak. Contoh tipu begini. Dulu waktu Sumitro, ya ada tanda tangan Sumitro kan, ada kan Sumitro palsu, Sumitro kan asli kan. Sumitro aja waktu itu belum profesor Pak, tapi mereka sudah ketik profesor salah satu. Kan biasanya ini terus terang aja namanya profesor atau penguji atau apapun. Satu huruf saja itu menjadi problemnya luar biasa ya. Kami kan dulu kan ini tulis skripsi. Kita hati-hati sekali. Dulu ini contoh ya, saya pengalaman. Tulis skripsi dulu kan saya pakai mesin ketik, Pak. Mesin ketik itu kan sudah ini taruh apa? Mal. Jadi ketik sesuai. Salah satu ketik ulang, Pak. Soalnya waktu ke sana dosen pembimbing lihat, cat pulang. Dia langsung begini, Pak. Dia kasih kali pulang. Padahal kita sudah Tidak saya bisa. juga dulu kan. Apalagi tulisannya dia punya nama. Nama tidak bisa Pak, itu harga diri Pak. Harga diri. Tapi Sum itu tapi tanda tangan juga. Tanda tangan juga ada curiga bahwa itu yang bawa asli yang atas ditiru juga. Apalagi satu ditulis profesor, satu ditulis doktor doang. Bukan, dua-dua memang profesor tuh. Tapi waktu itu dia belum profesor. Ya, ditaruh profesor. Ditaruh profesor. Itu kalau tidak tag di laman UGM. Sudah banyak sudah bukti. Iyalah itu. Saya tidak mau masuk kan sudah ramai dibicarakan Risman, Sianipa, Rismon dengan ini Tifa dengan Roy itu sudah terbuka secara mereka udah uji, apalagi mereka ahli-ahli itu semua. Dan saya mau masuk di satu yang juga karena gini, kita dulu namanya tempel foto di ijazah itu bahkan dulu nggak boleh ada tutup kepala apapun, apalagi kacamata. Yeah. Kacamata pun dibuka. Foto harus benar-benar pure. Tapi Jokowi punya, saya lihat Anda punya ijazah ini kan tidak pakai kacamata. Tidak pakai lah. Dan semua ijazah yang di dalam di ijazah yang dimunculkan itu di UGM di eranya itu hanya Jokowi yang kacamata. Itu makanya kalau mau curiga sudah benar Pak, karena menurut saya kami dulu ada aturan enggak itu? Ada aturan Pak. Jadi saya tidak tahu di UGM kan katanya bilang itu kebijakan fakultas toh. Tapi rata-rata pegawai yang urus ini sudah bilang sudah dikasih aturan foto begini-begini. Jadi kalau kita pakai kacamata, bahkan latar belakang pun juga dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Kemudian orang yang bagian foto yang kan biasa kan di sana kami tidak tahu dulu kan di Kupang mungkin ditunjukkan di Konino namanya Sinarjaya kan. Itu dia sudah tahu kalau Anda datang fotokopi ijazah, mau foto paspor, dia sudah tahu. Sudah tahu, jadi tidak akan buka kacamata begitu. Dia sudah tahu. Dia itu sudah ada anjuran dari universitas ke bagian foto. Kan biasa foto itu kan istilahnya proyek kan? Ya, kan biasa dia tanya tukang foto, ini untuk apa Pak? Untuk paspor, untuk ijazah, dia udah tahu. Buka kacamata. Ya. Harus nggak boleh pakai kacamata. Nggak boleh lah. Tapi ini ada kacamata ini masalahnya. Iya, makanya kacamata itu yang orang saya tanya. Jadi misalnya, kembali ke ini mereka bilang kebijakan ini fakultas tuh. Tapi kalau di fakultas yang lain tidak boleh. Kenapa di kehutanan boleh? Nah itu yang orang mulai curiga. Memang UGM tiap fakultas beda-beda. Kan tidak mungkin tuh. Aturan kan dari sentral pusat kan. UGM umum tuh. Turun ke bawah tidak boleh kacamata. Ini kan ada. Kami aja lihat. Saya punya tidak ada tuh. Walaupun rambut panjang tidak perlu. Yang penting saya mau coba lihat ya. Apa di balik ini? Apa di balik Jokowi bertahan tidak ingin menyampaikan ini loh ijazah gue atau ini ijazah saya. Inilah saya. Kok Jokowi tidak mau ambil jalan hukum dan orang bilang ini akan sampai 2009 juga belum selesai ini. Tidak apa-apa kalau dia mau bertahan, tapi sekarang kan ini yang pemilik ini skripsi ini foto itu kan orang semua sudah menduga ke ini Hari Mulyono. Jadi oke lah. Tapi saya mau berpikir positif begini. Kenapa Jokowi demikian? Ya kan Jokowi mempertahankan dan sekarang akhirnya berperkara yang ramai. Mungkin nanti kalau Prof Henuk melaporkan lagi soal transkrip nilai dan akan jadi ramai lagi nih. Dan sudah berapa perkara yang diajukan. Nah
ini kalau bagi pengacara sih ini pekerjaan menarik. Iya, ya dapat kan? duit lah. Ini kan proyek ini. Proyek ini kan kapan lagi baru dapat Iya, itu tuh? jadi saya pikir bukan mereka perjuangkan itu kan sebenarnya mempertahankan itu kan di depan media. Ya harus begitu memang. Iya, karena Kan ini mereka proyek. berjuang sesuai yang dibayar Iya, kan. dibayar. Kalau kami kan berjuang untuk kebenaran Iya, lah. iya. Jadi ada dua versi lah. Dua versi. Berjuang untuk berjuang Sebagai akademisi. sebagai akademisi dan berjuang demi yang dibayar kan. Iya. Itu kan sudah harus. Tapi ada pesan apa yang Anda ikuti dalam jauh-jauh dari peternakan sebagai profesor peternakan? Anda ikut concern terhadap masalah ini dan apakah Anda punya concern terhadap seluruh kampus di Indonesia? Apakah kalau UGM saja sudah begitu, ini nomor satu loh, termasuk nomor satu di Indonesia ini, mendunia. Bayangkan di kampus yang lain, Iyalah. yang bukan negeri mungkin, atau kelas di bawah negeri tapi kelas, bisa nggak terjadi semacam ini? Begini, kalau ini UGM sudah kampus tua kan. Kalau dia kampus kecil-kecil sudah ditutup itu Pak. Masa? Ya, kok dia banyak kampus yang kan didikti kan punya kriteria. Kriteria ketat. Kalau banyak yang ijazah palsu tutup. Kan sudah ada data-data kalau mau cari didikti kan banyak yang PTS yang sebar ijazah kan akhirnya ditutup. Anda kan pejuang kebenaran. Kenapa Anda tidak memperjuangkan kampus-kampus yang yang memainkan ini semua ijazah palsu, mengeluarkan ijazah palsu, segala yang palsuan ini supaya kalau sudah masuk kriteria ya tutup saja. Ya, saya kan jujur, saya kan kali ini saya sudah ini berjuang untuk misalnya ijazah palsu ini. Saya kan di Tapanuli Utara, saya dimusuhi oleh semua orang Tapanuli Utara karena saya bongkar dokteranus palsu daripada mantan Bupati Tapanuli. Oh, itu Anda yang bongkar? Saya bongkar Pak, Nixon Nababan, dokteranus. Itu terbukti? Bagi saya terbukti karena dia pakai dokterandus, padahal dia tamat 90 sekian, padahal 95 mungkin saya lupa, tapi dia tamat 95, tapi dia pakai gelar dokterandus yang sudah ditutup tahun 93. Kan tidak masuk. Kan mungkin administrasi saja. Enggak, dia sudah mengaku bahwa dia kan kagum bapaknya. Jadi dia pakai dokteranus. Nah, dia kan sama dengan Jokowi juga nih. Karena mereka lagi istilah di power, punya kekuasaan, jadi suka-sukalah. Orang tidak berani korek kan. Jadi sama juga ini. Nah, sama juga dengan di Universitas Ibnu Khaldun. Dulu kan saya lawan ini Musni Umar karena Universitas Ibnu Khaldun terbit profesor palsu untuk mantan rektornya, yaitu Musni Umar. Jadi akhirnya saya lapor sampai Polda. Sampai sekarang laporan saya juga hilang, dia juga mungkin sudah malu, tidak pakai lagi. Jadi itulah pelajaran. Sebagai profesor, apa yang Anda harapkan kampus-kampus dan soal penegakan hukum? Sudahlah jujur-jujur ada. Apalagi kan kita mau persiapkan generasi muda yang ke depan jujur tuh. Kalau sampai nilai aja kita manipulasi, bagaimana? Pasti kalau misalnya, contoh, kalau misalnya di kelas itu kan ada yang rajin-rajin kuliah, kemudian kaget-kaget kan, misalnya Jokowi tidak pernah hadir tuh, dia dapat nilai, orang kan protes lah. Pak, kenapa ini dia tidak pernah masuk kuliah, dia dapat nilai baik, saya yang rajin tidak. Itu aja di dalam kelas Di aja. dalam kelas saya pasti protes itu. Pasti protes lah. Orang kan sekarang Iya, apalagi sudah terbuka. Dulu kan terbuka. Terbuka gitu. jadi, Pak, itu kan tidak pernah masuk, kenapa dia dapat nilai tinggi? Sedangkan saya yang tiap hari masuk, itu. Jadi inilah dampaknya bahwa kalau yang begini-begini, orang sekarang kritis di mahasiswa, Pak. Mahasiswa kritis tuh. Kalau soal nilai tidak bisa dibicarakan karena memang walaupun itu ini hak ini prerogatif dosen, tapi dosen ada tim Pak. Ya. Jadi ada mata kuliah yang Team satu teaching. mata kuliah ada tim teaching. Nah kalau tim teaching ini ketua ini program studi mata kuliah tidak bisa kuasai bisa kalahkan satu nilai Pak. Kan sudah dibagi-bagi. Ya, apalagi kan misalnya ada dibagi pertemuan 1 sampai 2, 1 sampai 3 satu orang. Dia sampai 14 pertemuan kan. Sudah dibagi. Kita anggap saja misalnya ini terbukti, misalnya ada tidak benar ini proses perkuliahan Jokowi sampai memperoleh jasa dan nilai dan sebagainya. Anggap saja misalnya kalau kebenaran kan secara ilmiah dibuktikan ya sudah kebenaran dibuktikan. Tapi kalau memangnya kalau ini tidak benar, apa pesan Anda kepada Dikti ini? Pesan saya begini Pak, kalau misalnya Dikti dia misalnya Dikti dia mengaku bilang
asli kan. Ah. Tapi kan orang akan cari tahu misalnya apakah Dikti punya catatan tentang dia. Kan sekarang bisa cek di laman Dikti misalnya kan. Ya. Apakah ada? Ya, ini kan mau saya. Kalau ini benar, kalau ini terbukti salah, ini ijazah nggak benar. Berarti kan ini kerja komplotan di dalam kampus. Iyalah. Kan tidak mungkin orang luar yang mainkan kampus. Iya. Tapi ada oknum dalam kampus. Kampus-kampus semacam ini pasti banyak di Indonesia ini. Iya. Kan bupati, wali kota kita tahu ijazah ini kan banyak sekali. Banyak yang Nah, apa yang pesan Anda supaya pendidikan Indonesia ini sebagai profesor Anda berjuang dari bawah sampai dapat profesor dengan susah payah itu, apa pesan kepada pendidikan kita ini, departemen atau kementerian kita ini? Kementerian Pendidikan Dikti ini harus utamakan kejujuran, Pak. Contoh, di UGM itu ada dualisme, Pak. Mantan rektor ini Sofyan Effendi, dia akui bahwa Jokowi tidak punya itu, Pak. Kemudian didukung oleh Dewan Guru Besar. Tapi sekarang rektor yang ibu ini sama dekannya semua ini kelompok mereka selalu bilang asli. Contoh, Kasmuji sudah mengaku bahwa dia tidak dia waktu itu dia asisten dosen, tidak mungkin itu. Tapi ini UGM masih tetap akui bahwa dia dosen pembimbing karena dulu karena pengakuan ini Jokowi kan pertemuan dengan Kasmuji bahwa dia mengaku dosen pembimbing. Akhirnya ini data di UGM diubah sesuai keinginan untuk memenuhi keinginan Jokowi. Jadi akhirnya nama Kasmujo di laman ada. Mungkin perlu dievaluasi kembali ini kampus-kampus. Iyalah, dengan adanya pelajaran ini, dengan adanya pelajaran dari UGM ini, kemudian ya korbannya misalnya kalau Jokowi korban, itu pelajaran bagus, Pak. Supaya ke depan evaluasi jangan terlalu karena dia bisa orang selalu bilang dia kan sudah mantan 2 kali presiden, kemudian jadi kita tidak ini boleh, kebenaran tidak boleh excuse. tidak bisa. Kalau kebenaran kan istilah sampai mati pun harus ditegakkan. Kalau kita yang ini sekarang tidak ini kan akan tercatat di sebelum kita tidak ada lagi. Oh, Presiden Jokowi dulu kan sudah dibuktikan bahwa dia ijazah palsu tapi diakui oleh pemerintah. Tidak masuk akal. Bahkan sekarang mereka curiga wakil presiden anaknya yang sekarang wapres ijazah juga dicurigai gitu. Saya tidak tahu, tapi saya sudah punya cita-cita karena saya sudah bicara tentang bapaknya. Saya akan usaha supaya saya buktikan anaknya juga tidak ini. Karena anaknya kan dari Australia, katanya dari USC, Sydney kan. Saya alumni ini Australia asli, Pak. Nah, anaknya itu kan ikut tempat kursus, Pak. Oh, itu kursus? Kursus. Yang USC itu ke tempat kursus. Mana tempat kursus bisa keluar gelar? Tidak mungkin, Pak. Jadi kalau misalnya ini, tempat kursus itu dia dibimbing untuk bisa masuk USC itu. Sydney. Bukan dia otomatis dia tamat. Ya, makanya itu makanya saya selalu ini short course itu kan yang dia course. Jadi kalau makanya saya dulu kan saya ini kan penjana. Tapi kampusnya kan kemudian di Singapura yang dapat gelar itu. Iya, nah kalau di Singapura juga kalau menurut ini penelusuran ini Roy dengan itu kan dari Inggris kan, Bradford itu. Bradford itu ternyata kalau mau secara kan tidak diakui, buktinya aja. Sekarang ini Gibran tidak berani pasang gelar kan? Tidak berani kan? Kosong. Kalau dia memang asli dia dapat BA atau BSc, dia harus bangga tempel di situ. Tidak ada. Berarti kalau bisa dicurigai, dia karena takut makanya dia terlalu. Tapi dia dulu wali kota dia bilang siapa yang ini besok saya kasih beli tiket ke Singapura, cek langsung di kampus itu. Sekarang kan dia berani kasih tiket ke ini Roy Suryo dengan ini dengan Tifa. Kalau dikasih tiket kepada Anda mau? Saya bisa lah. Bisa cek. Bisa cek. Kalau dia kasih saya bisa. Supaya saya mau bela dia bahwa memang ijazah saya benar. Kok jadi bela? Iya, karena dia kan bayar saya untuk buktikan asli toh. Tapi kalau nggak benar, Anda bela, kan dia kasih tiket. Bukan, saya mau buktikan benar atau tidak, kan begitu. Kalau misalnya dia bilang, oke, silakan cek. Saya ke sana supaya saya buktikan betul. Kalau dia kasih tiket tidak benar, Anda mesti bagaimana mesti bilang supaya benar? Saya harus buktikan bahwa ternyata saya cek kau punya ijazah tidak benar. Saya sudah buktikan ijazahmu tidak benar. Oh, jadi tidak terikat itu tiket tidak terikat. Kalau kau kasih saya berarti saya bela kau, tidak bisa lah. Oh, nggak bisa. Kau harus buktikan bahwa ke sana. Ini menarik nih. Nah, itu kan pelajaran yang kita mau ambil, ya kan? Jadi memang ini rentetan semua ini sangat menyita ya.
Kecewa. Dan banyak podcast, banyak media yang viewernya Anda aja begitu masuk jadi jutaan. Baru 1 hari, Pak. Karena Anda satu-satunya profesor yang muncul. Iya, karena begini, saya sudah bilang, Rismond dengan Tifa doktor kan, profesor di dunia Indonesia yang 2% ini, jumlahnya dari semua penduduk, Diam semua. tidak ada yang bicara. Kan tunduk ilmunya Betul, kan. ya, kan mereka tunduk. Pada tunduk untuk yang tidak benar, guna apa? Tidak ada tunduk untuk yang tidak benar kan tidak apa. Berarti tidak mau berani berkata apa yang mereka tahu kan. Tapi kalau mau lihat kan ada beberapa profesor, misalnya, saya tidak tahu, tapi ini Egy Sujana yang dulu dia mengaku profesor, saya pernah protes dia, tapi dia mengaku bahwa ini apa contoh. Gara-gara dia kan, maka saya bisa tahu bahwa nama Mulyono itu diambil dari ini Hari Mulyono, adik daripada Jokowi yang kawin dengan Hari Mulyono. Ada ipar. Yang buka, itu dia. Jadi Jokowi mau buat supaya Mulyono, jadi akhirnya justru dia membenarkan bahwa ijazah itu Hari Mulyono. Baru dia saya cerita bilang begini, dulu dia sakit-sakit tuh. Jadi dia ini dia diberi nama Mulyono. Padahal kalau kita merujuk kepada ini kan, nama itu baru muncul tahun 2018, Pak. Setelah Mulyono meninggal, baru ijazahnya disertasinya diupload UGM. Di sebelum itu kan tidak ada. Jadi ada kecurigaan, Pak. Kalau ya wajar cerita. Ya, tapi Anda juga terima dampaknya dengan difitnah, disampaikan bahwa Anda ini profesor linglung, bodoh, segala macam yang disematkan pada Anda. Apa reaksi Anda? Saya kan sekarang kalau saya sudah lihat, saya lihat bisa di Facebook atau ini, saya blok, Pak. Saya tidak mau habiskan waktu di dia karena ciri-ciri. Anda baca juga? Saya bacalah. Barusan aja saya blok. Ada orang dari kampung saya sendiri, Pak. Saya blok. Orang Rote juga saya blok, Pak. Karena mereka bilang saya ini salah. Padahal saya sudah katanya cari panggung. Saya kalau cari panggung, saya sudah banyak cari panggung. Dulu saya waktu lawan SBY, panggung saya lebih tinggi, Pak. Lawan SBY karena SBY. Anda lawan tuh tinggi-tinggi semua masalah. Iya, saya sudah 2 kali lawan tinggi-tinggi kan. Tapi saya baca dalam ada media yang tulis ini satu-satunya orang lamar jadi menteri kan Anda di era Jokowi. Iya, di era Jokowi saya lamar. Jadi menteri apa? Dulu kan saya pikir kalau bisa saya menteri pendidikan. Waktu ada 2 masuk PKP, di waktu KPK. dua ini 2 orang ini. Menteri apa ya? Menteri Kelautan dengan ada 2 menteri. Yang masuk KPK itu. KPK itu saya pikir saya lamar. Kan lamar tidak. Orang ketawa saya, Pak. Kok lamar tidak. Kemudian waktu Jokowi Prabowo, saya kan berjuang di Laut Timur kan. Jadi saya mau bisa kalau ini saya duduk di wakil menteri luar negeri, itu cita saya. Tapi tidak jadi ya, saya tidak pernah. Enggak apa-apa. Anda jujur kok. Anda saya menyampaikan Anda berjuang kebenaran, mau terima apa tidak ya itu itulah. Urusan dia kan dia punya otoritas, hak prerogatifnya. Tapi yang penting saya lamar dulu. Dan baru pertama orang melamar jadi menteri. Iya, ada sekarang ada cari saya lamar menteri ada semua. Ada di media. Di media online banyak. Ya. Tapi kan tidak apa kok. Saya sekarang aja masih survive begini. Jadi saya bilang, sudahlah, namanya usaha. Itu ilmu pontuan. Ya, karena saya bilang, saya kalau ilmu pontuan kan dia di atas, dia lihat ke bawah, ada di sana, dia akan ke sana lah. Ada peluang kan? Ya dia ke sana lah. Kan dia di atas kan? Dia berhak lihat. Tapi memang kita orang Rote ini perjuangannya berat ya, karena mungkin pintu selatan ya kali ya. Enggak tahu lah, jadi akhirnya orang tua pesan kebenaran harus ditegakkan. Yalah, itu kayaknya sudah dia sudah dari pesan itu dia turun ke pribadi-pribadi yang asal dari sana, pasti kebenaran dia pakai. Walaupun dia di bidang apa, saya aja yang bidang peternakan bisa kok. Perjuangan kebenaran itu banyak yang tersinggung kan, akhirnya Anda dikucilkan sampai mau ke sini aja mesti jalan kaki. Iya, karena mereka bilang hati-hati kau di jalan nanti ditabrak. Sudah kalau memang saya sudah mati kan Tuhan sudah atur toh. Setiap orang punya jalan sudah. Kalau saya mati misalnya kalau dipukul, biasalah. Saya kan apalagi kalau kita misal Kristen kan, sudah pasti yakin mati masuk surga kan begitu. Ya sudah kalau memang selama ini kasus ini ada yang matikan saya, syukur. Itu saya sudah selesaikan perjuangan saya di dunia toh. Ya tidak apa-apa lah, itu sudah takdir begitu kan. Ya. Di lingkungan Anda di kampus pasti juga banyak yang banyak orang sekarang teman-teman takut dekat saya. Setelah viral, Anda gimana reaksi semua? Banyak yang dukung
Nah, yang dukung kemudian teman-teman saya yang selalu dekat saya diserang. Lihat itu. Orang yang kau teman kau itu sudah gila dia kan. Bilang kau profesor gila. Saya bilang, biarlah. Makanya saya bilang, justru orang tidak mau teman sama saya. Tapi saya tidak perlu. Saya pikir yang kalau saya benar, memang di mana-mana begitu. Di saat kalau Karenanya dicematkan gila itu supaya selesai gitu kan. Ya, tapi mereka mau tunjukkan dengan adanya mereka fitnah saya begitu, saya stop. Tidak bisa Pak, fitnah kecil-kecil saya tidak bisa, saya tetap bertahan. Tapi sampai ini masih terima gaji ya sebagai profesor. Iya, jadi begini, saya masih tetap PNS. Jadi saya kan pensiun 60 tahun. 70. Oh, karena profesor 70 tahun ya. Nah, jadi kalau saya ini tidak profesor kan 2 tahun lagi saya pensiun. Tapi kalau saya profesor 70 tahun 2023 baru pensiun. Nah, saya selama ini bagusnya saya masih terima gaji pokok. Tapi tunjangan saya sebagai guru besar dan profesi tidak dibayar tanpa ada alasan yang jelas. Dari USU. Dari USU, dari rektor. USU Medan. Amin. Amin. Harusnya dia bayar, itu hak ya. Itu kan hak dengan dibayar oleh APBN, bukan dia. Jadi saya tidak tahu dia masalah apa. Makanya saya bilang hari ini saya sudah laporkan dia di KPK, Pak. Saya mau bilang bahwa kemungkinan ada gratifikasi. Anda laporkan itu korupsi atau apa? Saya laporkan dia ada 2, Pak. Bahwa ada 1 korupsi, dugaan korupsi 8,5 M. Itu pembangunan embung kampus 2 di Kuala Bekala. Itu 8,5 M. Ya, itu 1. Tapi yang kedua adalah karena saya sudah surat yang dari BKN sudah sah saya ini pindah kan. Ya. Tapi ada surat baru lagi 31 Januari 2005 setelah saya gugat di pengadilan. Ya, ini apa lagi dari Anda dipersulit terus ya. Oleh BKN. Makanya hari ini saya lapor di KPK, ini laporannya, ini asli ini Pak. KPK bahwa diduga ada gratifikasi yang diberikan oleh rektor USU ke kepala BKN untuk persulit saya, Pak. Karena bayangkan sudah 2 surat. Kamu menduga normal. Karena hak Anda berapa tahun itu? 2022 sampai sekarang, Pak. Kalau 2022 itu hak dikembalikan, nilainya berapa itu? Kayaknya sampai 1 M lah. Oh ya? Hampir 1 M lah. Dan itu hak, itu menurut dulu Jaksa Agung Baharudin Lopa. 1 perak pun kalau hak Anda berjuang sampai ke langit pun ke 7 pun Anda harus berjuangkan. Nah, itu hak. Anda udah kerja ya. Saya sudah kerja. Sampai sekarang masih ngajar kan? Saya masih mengajar online. Kemudian mereka alasannya saya tidak mengajar. Bagaimana saya tidak? Dia aja tidak panggil saya mengajar, coba. Tapi tidak mengajar online. Saya mengajarkan untuk saya diangkat oleh Rektor Universitas Nusa Lontar. Jadi saya mengajar di sana. Saya sah aja. Saya punya. Jadi walaupun data ininya masih di USU. Masih di sana. Ya. Tapi kalau untuk yang istilahnya begini, de facto saya sudah diusir, Pak. De jurenya ini yang belum, Pak. Jadi mereka harus keluarkan de jurenya. Ya, dia harus keluarkan de jure ke kementerian supaya lepaskan saya ke sana. Itu de jurenya. Apakah ini semacam semacam kemarahan, Anda kemudian apapun Anda lakukan untuk demi kebenaran ini dianggap tidak benar. Jadi kalau cerita ya saya di sana kan saya tetap begini, makanya mereka mau supaya saya pernah dipanggil untuk diperiksa karena katanya saya bermain di Facebook ya. Waktu saya lawan SBY itu heboh karena USU turun tangan, yaitu saya diperiksa, Pak. Akhirnya mereka suruh buat pernyataan. Semua yang kegiatan saya lakukan di media sosial adalah hak pribadi saya, tidak membawa nama USU. Saya buatlah. Kan mereka minta kan? Yeah. Nah sekarang juga begitu. Apa yang saya buat di sini, ini hak pribadi saya, Pak. Yeah. Jadi saya tidak bawa nama USU. Walaupun di podcast mereka bilang saya dosen USU. Karena memang de facto masih di sana. De jure masih di sana. De jure masih di sana. Hanya de facto aja sudah di Nusa Lontar. Itu yang faktanya. Yeah. Jadi kalau USU mau supaya mereka tidak lepas kaitan dengan Anda, dia harus mengeluarkan. Dia harus melepaskan kembali. Kan dia pernah hilangkan nama saya dari pangkalan data kan. Diangkat kembali pangkalan data saya di USU. Kemudian dia kirim surat ke kementerian untuk supaya pindahkan saya ke LL Dikti 15 Pak di Kupang. Kemudian saya diperbantukan supaya hak-hakmu kembali. Kemudian tapi
hak-hakmu itu Anda akan terus perjuangkan. Saya akan terus perjuangkan. Saya Anda sekarang, akan gugat. saya akan gugat. Walaupun sekarang karena saya Itu hak Anda ya. karena sekarang karena saya sudah sudah di Medan, jadi saya tidak ke sana. Saya sekarang kasih teman-teman saya yang pengacara, namanya Anton Sianipar and Partner. Saya suruh mereka melakukan negosiasi dulu, Ya. supaya membantu saya kan. Mau bayar apa enggak nih? Bayar atau enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan. Iya, jadi sekarang saya tunggu mediasi mereka. Oke. Nah, ini Anda hari ini lagi kan Anda masuk di perkara isu palsu, ijazah palsu Jokowi. Tambah rumit Anda ini. Pak, tapi tambah rumit kalau saya benar pasti terakhir benar, Pak. Ya. Jadi jangan terlalu pikir benar. Mungkin kalau di Kan Sumatera bisa saja nanti ini semua hak-haknya hilang semua. tidak bisa, nanti saya berjuang lah. Tidak apa-apa, makin lama juga yang penting kan saya berjuang benar kan. Saya punya hak, misalnya saya diakui oleh Kan orang bilang begini, masuk kandang kambing menembik, masuk kandang kerbau, apa? Pokoknya Ya, jadi semua masuk di daerah mana Anda harus ikuti permainan daerah itu. Kalau Anda ikut permainan Anda terus ya orang pasti. Iya, tapi kan saya mulai ini kan saya tidak dipanggil untuk gabung ke situ lagi, Pak. Jadi saya terpaksa bermain dari luar. Bagaimana supaya mereka tahu bahwa saya harus keluar, Pak? Saya tahu ini Anda ingin menunjukkan jati diri. Siapa Profesor Dr. Leonard Henuk? Yusuf Leonard Henuk. Yusuf Leonard Henuk kepada dunia, kepada pemerintah Republik Indonesia, bahwa Anda adalah seorang profesor. Iyalah. Profesor yang benar-benar berjuang mendapat kredit dengan benar. Iyalah. Dan memperjuangkan bukan dikasih dengan SK, tapi harus diperjuangkan dengan perkara sampai Mahkamah Agung. Memang nggak ada itu. Semua orang dapat profesor, Tidak sudah ada. angka kreditnya sudah pas ya. Besok nanti ada SK turun. Ya, sudah sampai. Ya, tapi kok sulit sekali. Iyalah. Apakah ini menjadi apa di dalam batin Anda yang bergejolak ini? Saya tidak tahu, tapi saya sudah hadapi dua institusi besar lah. Di Undana yang negeri punya kasus kan. Saya mau jadi profesor di USU yang saya seharusnya sah di sana, tetap dipersulit sampai saat ini. Jadi saya tidak tahu kenapa, tapi sudahlah mereka tidak suka karakter saya misalnya. Tapi itulah saya, Pak ya. Jadi saya kalau misalnya istilahnya tadi bilang ikut mengembik, kalau misalnya saya mau padahal saya di situ saya tidak dihargai, kenapa saya harus Artinya Anda pertahankan teori ilmumu, bahwa ilmu lontar itu. Iya, Anda merasa pintar, Anda harus tegak lurus. Bukan pintar, tapi kebenaran. Ya, Anda merasa benar, Anda tegak lurus. Iyalah. Dan itu sesuai dengan teori yang saya tekuni atau saya selama ini. Nah, ada orang kalau orang pintar yang menegak kebenaran, ada orang yang merasa ilmunya ilmu padi, tunduk. Ya akan makin banyak berisi, dia tunduk. Ya, lebih baik diam. Memang benar juga. Belum tentu orang diam itu, ada orang diam benar, ada isinya. Tapi ada orang yang diam ikut-ikut aja. Iya, sekarang kalau di era sekarang, apalagi era ini contoh, saya selalu misalnya saya promosi diri sendiri. Contoh, saya kemana-mana, orang pikir, nah sekarang kalau kita mengharap orang lain promosi diri kita, kan tidak mungkin. Saya datang sini aja, kan untung saya sudah dipromosi diri di Madilog kan, makanya sudah banyak orang tahu saya diundang ke sini kan. Kalau saya tidak promosi diri, siapa yang mau promosi diri saya? Makanya saya harus tunjukkan saya adalah saya. Dan media sekarang kan era media sosial yang semua orang bisa bikin apa saja di media sosial. Dulu kan mengkomunikasikan itu kan kalau mau cari media mainstream. Yang sulit orang punya aturan di media mainstream itu. Sekarang Anda bisa jadi apa saja, Anda buka HP, Anda mau tulis apa aja. Suka-suka. Tapi sebagai profesor kan pasti punya ukuran, ya kan? Apa yang Anda jaga dari semua? Saya sekarang yang penting saya tidak sebar kebohongan, Pak. Kalau sebar kebohongan ketahuan, saya harus cepat meralat, Pak. Atau kalau misalnya saya main di Twitter, berita ini salah, saya harus minta maaf, saya delete, Pak. Selesai tuh. Tapi kalau benar, tapi saya juga sudah pada kontrol diri yang bagus. Setiap yang saya sebar pasti fakta. Contoh, sekarang saya berjuang yang ini resmi IPK Jokowi itu kan berdasarkan pengakuan dia kan, tanggal 29 Juni 2013. Nah sampai sekarang dia tidak pernah ralat bahwa itu benar atau tidak pernah kan? Berarti sudah benar lah apa yang dia bilang dulu benar lah. Jadi sekarang ini
saya mau bilang bahwa jangan terlalu harap pikir terlalu sampai ijazah atau skripsi. Kita lihat dari transfer selesai Pak. Tidak perlu. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada Jokowi? Dia akan sebagai presiden, pernah presiden, wali kota, artinya dia sebagai pemimpin bangsa ini, walaupun tidak on post. Tapi apa yang Anda mau sampaikan kepada Jokowi untuk kasus ini? Begini kan, Indonesia kan, kita kan umat beragama, Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Kejujuran tuh semua agama kan menghendak itu. Kenapa dia tidak jujur? Ini ijazah saya. Selesai tuh. Walaupun benar atau salah pun ini ijazah saya. Pasti orang akan hebat dia mengaku. Makanya ada selalu bilang bahwa kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Sekarang mata uang ini Jokowi tidak berlaku lagi untuk dia. Mungkin kalau dolar sudah di atas, tidak pakai lagi dia tuh. Orang tidak pakai dia. Atau orang Kupang bilang son jadi doi lah. Nah, Pak Jokowi son jadi doi lah. Gara-gara ini sudah jujur tuh. Kan kalau berpotongan pada filosofi kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jokowi sudah doi lah. Sudah dihargai lagi Pak. Karena setiap kali dia bicara tidak benar. Contoh dulu barusan yang memalukan bagi dia adalah, menurut saya dia ketemu ini Kasmuji supaya dia mau bilang, ini perkiraan lah, Pak Kasmuji, kau bicara sesuai yang dulu yang dulu kita bicara bahwa saya perkenalkan kau dosen pembimbing saya. Tapi terbukti mungkin dia sudah tua, dia mau jujur, mungkin kalau pikir-pikir kan kalau kita pakai yang di Amsal kan umur kan 70 tahun tuh. Lewat kan penderitaan tuh. Jadi mungkin dia sudah pikir itu, dia bicara jujur. Contoh, Jokowi waktu pertemuan kan dia kasih kesaksian. Saya ketemu Kasmuji untuk saya beri bantuan hukum kepada dia kan. Itu menurut dia. Ternyata wawancara ke Kasmuji tidak akan bilang begitu. Aduh, seorang presiden baru bicara. Banyak orang itu jujur di akhir-akhir hayatnya. Anda jujur dari awal. Dari awal Anda berjuang, Anda jujur. Menyampaikan, memperjuangkan kebenaran ini. Kalau saya Pak, saya kan selalu, nama saya Yusuf Pak. Kalau Yusuf itu kan orang memang dimusuhi Pak. Saudara-saudara aja masukkan dia ke sumur Pak, ya kan? Tapi dia ke Mesir, satu saat dia jadi orang besar tuh. Itu kalau itu kita 13 tahun dia berjuang. Jadi saya jujur 13 tahun saya berjuang di Undana, saya jadi guru besar Pak. Sekarang itu yang saya pegang karena saya nama ini yang salah sebenarnya. Bukan salah tapi saya mau tanya. Anda sudah pernah lamar jadi menteri, Anda sudah berjuang menjadi rektor. Kalau misalnya Presiden Prabowo meminta Anda membantunya menjadi menteri misalnya, Anda pilih kementerian apa? Saya tidak tahu, tapi kalau menurut saya, kalau saya kan, apalagi sekarang orang sudah tahu saya pakar IPK kan, saya pilih Menteri Pendidikan Tinggi Saintek lah, kalau bisa dikasih, saya pilih itu. Atau kalau misalnya ini, kan saya bidang peternakan, saya bisa masuk di Menteri Pertanian lah, itu. Dua yang saya bisa. Sekarang ada Menteri Pertaniannya bagus sekali. Iya memang dia bagus, tapi kan belum tentu juga. Siapa tahu kan sekarang masih 2029 kan. Kita tidak tahu di antara 2000. Apa yang kamu mau rubah di pertanian itu? Di peternakan itu? Apa yang Anda mau buat? Oh di peternakan, khususnya di peternakan kan. Ya kita kembalikan misalnya kan Indonesia di NTT misalnya. Kita fokus di daerah-daerah yang ini produsen ternak misalnya. Supaya kita jangan tergantung pada impor dari luar lah, ya kan? Kurangi impor tuh, karena impor kan berarti kita berikan uang ke luar tuh. Masa kita tergantung New Zealand, Australia, aduh. Masa kita kemudian di pertanian, kita misalnya kan ini makanan ternak itu kan sumbernya adalah jagung dengan kacang kedelai itu, sumber protein. Masa kita tidak fokus untuk ini jadi bisa sebenarnya jadi semacam industri ternak nasional itu. Ya saya tidak tahu, tapi kalau saya di ini kan saya pastikan bukan saya sendiri, saya hanya bilang kan di sana kan pakar-pakar banyak toh. Saya sudah tapi itulah pilihan Anda. Ini saya sudah ditunjuk. Bagaimana kau bantu saya untuk kita ini mewujudkan misi saya misalnya. Karena masa depan orang bilang, walaupun orang bilang Profesor Henuk itu gila, pokoknya macam-macam ya,
tapi kita tidak tahu Hmm. jalan. Namanya Yusuf itu kan akhirnya dia jadi orang besar. Orang nomor 2 di Mesir, Tapi Pak. kalau kau jadi orang besar jangan lupa saya. Namanya kan begini, saya sudah dari kecil ini, jadi saya tetap begini, Pak. Saya tidak mau gara-gara ini, kita mau angkat telepon aja tidak bisa. Saya tidak mau. Saya tetap saya, Pak. Jadi walaupun jabatan nanti apapun, tapi saya pikir kalau saya kembali ke guru besar aja, saya sudah bangga, Pak. Jadi status saya dipulihkan. Kemudian saya misalnya jadi pembicara nih, Imam, sudah cukup itu. Apa nasihat Anda pada kampus termasuk UGM dan kampus-kampus di Indonesia ini? Oh, nasihat saya adalah kita belajar dari kasus Jokowi ini, kejujuran yang di ini. Karena misalnya kalau persyaratan tentang tentang misalnya untuk mendapatkan ini skripsi aja atau ini ijazah tidak betul, kenapa kita mau bertahan? Ikut aja aturannya kan dari dulu. Ini aturannya misalnya ini IP, misalnya IP kan, kalau orang itu IP-nya rendah, jangan kita paksakan untuk kita buat seolah-olah dia punya ini skripsi, kan sudah tidak mungkin tuh, Pak. Pasti dia harus kita ikut, dia harus DO lah. Nah, DO itu kan jujur, DO bukan akhir dari hidup juga, karena ada yang Tapi DO. paling tidak ada jujur. Contoh misalnya ini Bill Gates, dia kan tidak tamat universitas. Paling tidak Anda jujur. Nah, jujur aja Anda sudah. mundur itu bukan Anda tidak lalu frustrasi, tapi itu menunjukkan Anda jujur. Iyalah, kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana, Pak. Ada satu pernyataan dari profesor saya, Prof. Mas Wadi, ketika saya tanya, Prof, kenapa orang pintar-pintar itu kok nggak mau ambil doktor? Oh, mereka udah merasa pintar. Jadi benar, kita ini kejar ijazah. Kalau Iyalah. mereka merasa ilmu. pintar ilmunya. Nah, bedanya kalau menjadi pejabat publik mesti punya Jasa, ijazah. ya itulah. Jadi itu yang membedakan orang dengan yang kenapa butuh ijazah. Ijazah harus tunjukkan, apalagi pejabat publik, ijazahnya harus benar-benar asli. Kan Iyalah. begitu ya. Oke, saya kira begitu. Terima 1 kasih jam. banyak. Terima kasih. Ya. Sobat Leader, demikianlah 1 jam bersama Profesor Yusuf Leonard Henuk, seorang profesor yang hari ini juga ikut menggugat salah satu dari ijazah Jokowi, yaitu soal transkrip nilai. Nah, saudara, semoga apa yang kita bicarakan hari ini tidak untuk menuduh seseorang atau mendiskreditkan seseorang, tapi mencari kebenaran dari semua yang terjadi ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.